udah tahu mengenai integral tentu gitu ya, integral tentu itu kan sebelumnya kalau kita mau menghitung integral itu kita mainnya aman gitu ya. Batas integralnya itu kita main aman, kita menghindari daerah di mana kita menghindari daerah yang memuat titik di mana dia tidak terdefinisi, atau bahkan kita tidak menghitung integral yang di ujung kanan atau di ujung kiri ya, ujung tanda kutip gitu. Di hingga atau di minta hingga, kita nggak melihat itu gitu. Ya. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan itu, dan ini yang dipelajari di sini. Ya. Yang pertama itu ya integral di hingga, berarti kita menghitung integral-integral yang melibatkan hingga atau minus hingga sebagai batasnya. Ya. Nah, untuk menghitung itu ya perlu definisi sih. Karena ya kita tidak pas kita belajar integral tentu kita tidak mendefinisikan yang itu, makanya kita menghindari gitu. Nah, sekarang kita mau masukin. Untuk masukinnya ya perlu definisi, dan definisinya seperti ini. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau menghitung integral minta hingga sampai b fx dx, didefinisikannya itu sebagai limit a menuju minta hingga integral dari a sampai b fx dx. Yang kalau hingga integral dari a sampai hingga fx dx itu didefinisikannya jadi limit b menuju hingga integral b fx dx, gitu ya. Dan ini gampangnya batas hingganya itu diganti jadi huruf, terus hurufnya dilimitkan ke situ gitu ya. Jadi tinggal diganti jadi huruf, intinya sih gitu. Nah, terus ada dua istilah yang muncul dari sini, di kelihatan gitu ya, ada konvergen, ada divergen. Jadi kalau nilai limitnya ada dan berhingga gitu ya. Kalau limitnya ada dan berhingga, jadi if the limit exists and have finite value. Jadi kalau limitnya ada dan berhingga itu disebutnya konvergen. Konvergennya ke situ gitu kan nilainya. Kalau enggak ya divergen. Ya, itu istilah baru di sini. Dan kita akan ketemu istilah konvergen-divergen lebih banyak di barisan dan deret. Tapi sekarang dipakai di sini. Jadi kalau integralnya memiliki nilai berhingga gitu ya. Karena tak hingga pun kadang ada yang ngomong itu nilai. Ini konvergen. Kalau tidak berhingga atau tidak ada, dia divergen. Kita. Ya. Oke. Sebentar sebelum ke contoh. Definisikan satu lagi. Gimana kalau dua-duanya melibatkan dua-duanya gitu. Ada minta hingga dan tak hingga. Intinya kita mau mengintegralkan sepanjang barisan bilangan real, sepanjang bilangan real gitu ya. Ini ada juga seperti. Jadi dari minta hingga sampai tak hingga itu bisa dipecah dari minta hingga sampai 0, nggak harus dari sampai 0 sih. Sebenarnya ini bisa diganti jadi huruf apapun. Ya, ini sampai A gitu misalnya. Ya, dari minta hingga sampai A dan dari A sampai tak hingga, asalkan integral minta hingga sampai A dan integral A sampai tak hingganya konvergen. Ya, jadi kalau dua-duanya konvergen, kita bisa menghitungnya seperti ini. Kalau salah satunya divergen ya berarti dia divergen. Ya, salah satu atau dua-duanya. Oke. Gitu. Nah, contoh sekarang. Contoh. Misalnya kita mau menghitung integral dari 0 sampai dari minta hingga sampai 1 x pangkat min x kuadrat dx. Ya. Oke.
Nah, sebelum kita melakukan apapun ke integral ini, yang pertama dilakukan, kalau kita tahu dia tak wajar, itu ganti yang tak wajarnya. Ya, sehingga misalnya bisa ganti jadi apa pun sih. Saya biasanya pakai itu. X, Oke. Nah, setelah ini baru kita kerjakan integralnya seperti biasa. Yang ini kan misalkan U-nya min X kuadrat gitu ya. Atau ya sama aja. Sehingga U-nya itu min X kuadrat, DU-nya itu min 2X dx gitu ya. Dari sini. Nah, terus batasnya kalau U-nya min X kuadrat, berarti saat X-nya T, U-nya itu min T kuadrat, dan saat X-nya 1, U-nya itu min 1 gitu ya. Oke, dimasukin aja. Kan U-nya min X kuadrat. Jadi ini integral dari min T kuadrat sampai min 1, min X kuadrat jadi pangkat U, dan X dx-nya jadi min setengah D. Oke, jangan lupa kalau kita substitusi, batasnya juga disubstitusi. Pangkat U, ya pangkat U integralnya dari min T kuadrat sampai min 1. Untuk min hingga min setengah pangkat min 1 minus jadi plus setengah pangkat min T kuadrat gitu ya. Oke. Nah, terus ya oke. Nah, terus ini kan udah beres integralnya ya. Udah dimasukin batasnya udah ini. Nah, kalau udah kayak gini ya tinggal hitung limitnya gitu. Oke. Jadi kayak gitu ya. Pertama, kalau ketemu integral tak wajar, ubah dulu yang tak wajarnya. Di sini tak wajarnya minta hingga. Oke, ganti minta hingga jadi huruf. Terus hurufnya dilimitkan ke situ gitu ya, ke minta hingga. Kayak gitu. Terus hitung integral seperti biasa. Kalau udah beres, kita limitkan. Ya, seperti itu sih. Ada tambahan langkah itu aja. Nah, saat T-nya menuju minta hingga, pangkat min T kuadrat ini kan menuju 0 ya. Jadi min setengah, pangkat misalnya ya, min seperdua. Oke. Nah, ini kan ada nilainya. Nah, kalau mau disimpulkan kekonvergenannya, berarti maka integral minta hingga sampai 1 x pangkat min x kuadrat dx itu ya konvergen ke, kalau mau ya, min seperdua gitu. Ada pertanyaan? Saya minum dulu. Hmm? Ya kalau nggak memiliki value atau tak hingga kan gitu.
Jadi kapan konvergen kan ya ini kapan konvergen kalau ada nilainya dan berhingga, kapan divergen ya kalau tidak berhingga atau tidak ada. Ingat limit, kita ngitung limit, limit kan nilainya bisa tak hingga atau bisa nggak ada gitu. Kan kita ngitung limit di ujung sini. Ya. Oke, berikutnya contoh lagi, ya contoh sih. Itu udah beres sebenarnya. Contoh-contoh, bentar, mana? Bingung. Ya sekalian deh yang tadi, kasus yang tadi ya, misalnya. Walaupun rada, ya urusan limitnya itu urusan nanti. 0 sampai tangga sin x dx. Sebelum kita apa-apakan, ganti A deh. Jadi 0 sampai A sin x dx. Dan ini integrasi itu min cos 0 sampai A gitu ya. Terus limit A menuju hingga min cos A min jadi plus cos 0. Cos 0 kan 1. A menuju hingga, ya nggak harus ditulis sebenarnya. 1 min cos A. Oke, nah saat A-nya menuju hingga, cos A itu limitnya tidak ada kan ya. Nah masalah membuktikan limitnya tidak ada sih, itu urusan semester lalu. Jadi limit ini tidak ada. Ya, ini tidak ada limitnya. Ya, nggak intuitifnya gini, gampangnya gini. Nilai cos itu kan di antara min 1 dan 1 gitu ya. Saat A-nya menuju hingga, ya kita nggak tahu persis nilainya berapa. Yang pasti di antara min 1 dan 1. Tapi kita nggak tahu nilai persisnya berapa. Makanya uh, ini limitnya tidak ada gitu ya. Limit A menuju hingga dari cos A-nya tidak ada, ya berarti limit keseluruhan ini tidak ada. Ya artinya integral 0 sampai hingga sin x dx itu tidak ada. Jadi kalau disimpulkan ini untuk divergen. Gitu. Contoh yang divergen seperti ini. Gitu. Bisa juga kalau misalnya hasilnya tak hingga gitu. Nanti ada contoh sekalian sih yang lain. Ya, tuh. Oke. Nah, contoh lain misalnya. Sekalian. Nah, ini kan belum ada contohnya. Oh, cobain dulu deh. Cobain dulu. Silahkan cobain kerjakan dengan menggunakan ini. Jadi dipecah gitu ya. Dipecah satu-satu. Gitu. Terus hitung masing-masing. Silahkan dicoba. Dan sekalian deh. Yang ini mungkin sedikit lebih simpel aja. Minta hingga sampai hingga dia pangkat XDX. Silahkan. Coba. Saya tinggalkan sebentar ya.
Oh ya lupa soal tutorial. Bentar, saya upload di Discord ya. Jadi besok kita bakal membahas soal-soal yang ada di situ. Biasanya kalau tutorialnya masih sama saya karena nggak yakin saya udah bisa mewakilkan ke asisten. Jadi tutorial masih bareng saya, terus yang dilakukan di situ adalah saya membahas beberapa soal biasanya. Habis itu pertanyaan bebas gitu ya, nggak harus soal yang ada di tutorial. Aish, jadi bisa kalian bisa nanya dari mana aja gitu, walaupun jawabannya tidak dijamin. Ya, ah nggak tahu bentar, mungkin pi, maksudnya? Iya, terus ya emang integralnya pakai itu. Ini anti turunannya kan tan inverse. Terus dapat pi-nya dari mana itu masalahnya? Gini, gini, sorry, sorry, sorry Motom. Ah, ya yang ditanya itu aktan infinite. Nilai, sorry, infinite itu bukan nilai gitu. Secara matematik infinite itu suatu konsep. Makanya kalau kalian cek ke sini gitu ya, ngitung ini tanpa pakai limit, jadi langsung aja dimasukin tahingganya, ya dapatnya sama. Tapi masalahnya secara matematik itu tuh nggak bener gitu. Menghitung e pangkat tahingga itu nggak ada e pangkat tahingga itu nggak bisa gitu. E pangkat tahingga itu nggak ada karena e pangkat sesuatu itu kan menghitung e pangkat sesuatu gitu ya. Tapi tahingga itu bukan sesuatu gitu. Tahingga itu bukan sesuatu yang bisa kita hitung, itu suatu konsep. Makanya yang dipakai itu limitnya gitu. Kita menulis seperti ini itu bukan bukan karena dia tidak bisa dihitung tanpa ini gitu. Masalah ngitungnya, masalah ngitungnya kalau kita mengabaikan aturan matematik itu benar gitu. Hasilnya pasti dapat sama. Tapi yang penting adalah konsep matematiknya. Ya, aturannya tahingga dan bintahingga itu bukan sesuatu yang bisa kita hitung langsung. Makanya perlu ada limit gitu. Bukan bukan berarti kan ini nggak bisa nggak usah pakai limit kan bisa dihitung. Iya, praktisnya gitu. Tapi secara matematik itu nggak benar. Gitu sih. Kalau kalkulator kan ya kalkulator nggak ngerti limit. Jadi kalkulator ya dimasukin segini ya bisa gitu. Kalau di programnya bisa gitu. Ya. Jadi masalahnya bukan 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 di ini ya, bukan di ngitung ngitung ininya gitu, ngitung hasilnya berapa, tapi cara ke situnya gitu. Dan seperti biasa, ya walaupun rada paradoksikal gitu ya, kemarin kan yang diperiksa itu hanya nilai akhir di ujian gitu, padahal kan matematik itu menilai, lebih pentingnya itu di proses gitu, tapi karena keadaan ya makanya ya udahlah nilai akhirnya aja. Nah, begitu ada kesempatan ini apa ujian harus offline, makanya ada esai gitu. Karena beratnya tuh di situ gitu. Yang diutamakan itu proses untuk nyampe ke situ. Jadi ya bukan bukan hasil akhir gitu ya. Hasil akhirnya saya cek itu pi, tapi cara ke situnya yang penting. Dan secara matematik ya ngitungnya ya harus benar gitu. Ya, itu sih. Ya, ya. Makanya ada beberapa hal yang sorry saya ke atas lagi ya, kayak L'Hopital aja ya. L'Hopital itu kan
Udah diajarin di SMA. Kenapa kita nggak boleh itu pakai kenapa kita nggak boleh pakai itu di semester kemarin? Karena di sini kan belum diajarkan. Pertama itu. Yang kedua, kalaupun diajarkan kan harus tahu dari mana gitu. Makanya dibuktikan gitu ya, walaupun tidak diujikan. Tapi setidaknya kita tahu bahwa yang kita lakukan itu benar. Gitu. Ya bisa dibilang sih matematika itu pedantik gitu ya. Rewel masalah gitu-gituan. Makanya PR nanti, ya bukan nanti sih, minggu ini harusnya udah ada PR kan ya, bab 7 udah beres. Besok saya iniin ya PR-nya. Itu ada esai yang tidak ada di tutorial, biasanya saya ngambil dari buku. Dan untuk makanya PR juga esai gitu ya. Dan KBF rencananya bakal ada esai untuk menilai itu proses. Oke, nah yang ini pun, yang ini cara mengerjakan seperti ini, saya balik lagi ke sini sekalian. Uh, kita tidak langsung menuliskan seperti ini ya. Kita tidak menuliskan mintanya sampai 0, 0 sampai tahingga. Kita nggak bisa nulis kayak gini juga. Pertama, kita periksa dulu integral masing-masing ini. Ya. Jadi akan dihitung integral min tahingga sampai 0 1/1 plus x kuadrat dx. Gitu. Dan 0 sampai tahingga 1/1 plus x kuadrat dx. Oke. Setelah kita hitung ini baru bisa kita jumlahkan. Jadi enggak integral ini dipecah jadi integral ini terus dihitung masing-masing jalan gitu, enggak kayak gitu juga ya. Tapi dihitung yang ini dulu, dihitung yang ini dulu, kalau ternyata dua-duanya konvergen baru kita bisa jumlahkan gitu ya. Karena sesuatu yang divergen itu tidak bisa kita jumlahkan karena penjumlahannya itu tidak terdefinisi dengan baik sih. Minta hingga sampai 0 x ini pertama langsung limit minta hingga t sampai 0 x, terus yang ini kan tadi t menuju minta hingga tan inverse x dari t sampai 0, dan ini jadi tan inverse 0 itu 0 ya, dan tinggal tan inverse t. Saat t menuju minta hingga, tan inverse t itu akan menuju minus pi per 2 gitu ya. Pi per 2 sorry. Bentar, integral min pi per 2 kan. Ya lihat nanti deh, nggak tahu dapat pi mana ya. Tangan tuh kayak gini kan ya. Terus minta hingga itu yang di sini kan, menuju minta hingga yang menuju min pi per 2. Oke. Oh, jadi plus karena dikurangi ya. Karena min pi per 2. Oke. Ini benar nih. Limit S menuju ta hingga tan inverse X 0 sampai S. Ini juga sama, tapi ini nyata hingga gitu ya. Tan inverse S pi per 2 gitu. Oke. Nah, dua-duanya konvergen kan? Karena dua-duanya konvergen, kita bisa jumlahkan. Gitu. Ya. Jadi integral min hingga sampai ta hingga x kuadrat dx itu sama dengan integral min hingga sampai 0
X ditambah integral 0 sampai 3. Dan yang kiri itu pi per 2, yang kanan pi per 2. Menjadi pi. Gitu. Ya. Jadi ngerjain ini pun nggak bisa langsung dipecah, terus hitung integral yang ini, hitung integral yang ini sekaligus, baru dapat gini gitu ya. Nggak bisa gitu juga. Harus dihitung masing-masing dulu, kalau dia konvergen baru kita bisa jumlahkan. Jadi hati-hati pas nulis ya, karena nulisnya sekarang boleh dinilai juga. Ya kecuali keadaan memburuk sih. Kalau keadaan memburuk, kalian coba hitung aja ini tanpa limit, dapatnya sama gitu. Tapi ya itu secara matematik itu tidak benar. Yang ini gimana? Ininya sama ya, pola ngerjainnya sama. Tapi saya sengaja milih ini karena ya hasilnya sedikit berbeda. Jadi kalau kita akan dihitung, nanti ini saya hapus juga sih. Nggak usah, nggak juga nggak apa-apa. Terus hitung yang ini dulu deh. Dan alasannya bisa tahu nanti. Gitu ya. Saat T menuju tahingga, pangkat T kan menuju tahingga. Jadi ini tahingga. Ya, maka integral f 0 sampai tahingga f pangkat x dx divergen. Nah, karena si ini itu bisa dinyatakan sebagai jumlahan ini gitu ya. Jumlahan min tahingga sampai 0 ditambah 0 sampai tahingga. Terus yang 0 tahingganya divergen. Yang ini nggak usah diperiksa lagi. Min tahingga sampai 0-nya. Jadi langsung aja disimpulkan. Maka integral min tahingga sampai tahingga f pangkat x dx itu divergen. Gitu. Ya, seperti itu. Kita gunakan yang ini. Otherwise, min tahingganya divergen. Kalau dulunya konvergen, dijumlahkan. Kalau salah satunya atau keduanya divergen, ya udah, dia langsung divergen. Oke. Ini aturannya strict ya. Pas kita menghitung integral seperti ini, ya ngitungnya kayak gini gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kita mengikuti definisi yang di atas. Karena sebenarnya ada cara ngitung yang lain gitu ya. Cara menghitung ini yang lain dan dapat nilainya bisa berbeda, tapi itu teori yang berbeda gitu. Jadi cara menjumlahkannya berbeda karena definisi jumlahnya juga berbeda. Jadi ya hati-hati. Saya nggak tahu itu masuk soal tutorial nggak? Contoh yang kayak gitu. Kayaknya enggak sih. Setelah saya cek.
terakhir ada tapi dihapus. Oh enggak ding, ini masih bab 7. Sorry. Ini udah. Ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Ya. Enggak kayak gitu. Pokoknya asal salah satu divergen, jadi divergen. Gitu. Bukan satunya lagi pasti divergen. Ya, jadi kalau satu udah divergen, semuanya divergen. Bukan bukan yang satunya jadi divergen, tapi semuanya divergen. Ya, ya. Nah, kan di sini dibilangnya gitu. Kalau dua-duanya konvergen, nilai ini konvergen. Selain itu, divergen. Ya, ya. Jadi ngikutin aturan itu. Ada lagi? Oke, kalau enggak, uh, ini integral yang satunya ya, jenis kedua. Oh, sebelum itu, sayang sekali ini kalian coba baca sendiri deh, Kak, karena kita belum belajar yang integral ini sih, integral yang mencari. Biasanya kan yang kita tahu kan integral itu mencari luas permukaan di bawah kurva ya. Tapi integral juga bisa dicari untuk menghitung panjang kurvanya itu sendiri gitu. Dan kita belum belajar itu. Belajarnya nanti di enggak tahu kayaknya belum ya. Belajarnya nanti di apa pas kita perlu itu untuk integral garis. Ada yang ada bagian di buku mengenai integral Taingga ini namanya paradoks dari Gabriel's Horn, trompetnya Gabriel. Jadi kalau kita punya, bentar, ini enggak terlalu ini sih, pengetahuan aja. Kita punya ini gitu ya. Ini 1 sampai hingga y-nya 1/x. Jadi ya sama dengan 1/x dari 1 sampai hingga kan grafiknya seperti ini gitu ya. Kalau dihitung, kalau kalian hitung volumenya, volume apa? Volume si ini diputar terhadap sumbu x itu kan akan jadi trompet gitu ya, makanya namanya Gabriel's paradoks dari Gabriel's Horn. Jadi kita punya daerah ini diputar terhadap ini, itu dari 1 sampai 3 integral tak wajar kan. Volumenya itu berhingga, jadi ada volumenya, tapi dan kita bisa ngitung volumenya kan, ngitung volume benda putar udah belajar gitu. Tapi kalau kita hitung luas areanya, luas permukaannya itu tak hingga, luas permukaan yaitu tak hingga. Dan itu paradoks. Kenapa? Karena kalau kita naruh sesuatu di dalam cat, naruh sesuatu ke sini gitu, kayak cat gitu ya, atau air gitu, naruh air ke sini, air yang dibutuhkan itu berhingga. Tapi kalau kita cat aja deh, kita naruh cat ke sini, catnya itu berhingga volumenya. Tapi kalau kita pakai cat itu untuk mengecat bagian luarnya, itu nggak cukup gitu. Kan jadinya paradoks. Padahal kalau dimasukin kan ya ya gitulah.
sayangnya kita belum belajar menghitung itu surface areanya, luas permukaannya. Dan untuk menghitung luas permukaan perlu menghitung panjang kurva ini. Seingat saya sih belum. Ya, kalian coba baca sendiri deh. Karena nanti perlu belajar itu juga sih. Menghitung panjang kurva. Ya, bakal belajar itu. Jadi kalau kalian udah baca dari sekarang, bagus. Itu ada di beberapa ya yang panjang kurva. Sebentar. Panjang kurva. Length of plane curve. Di aplikasi integral bab 5.4 gitu. Seingat saya kita bakal belajar itu, perlu belajar itu untuk bab 14. 13, 14, bab 14. Jadi memang ya. Kalau ngomongin Tahingga gitu, banyak hal aneh seperti itu sih kalau kita membahas yang Tahingga. Kayak apa? Banyaknya bilangan bulat dengan banyaknya bilangan bulat genap itu sama banyak gitu. Ya, bukan sama-sama Tahingga. Ya, Tahingga pun bisa berbeda gitu. Tahingga yang satu dengan Tahingga yang lain, ada Tahingga yang lebih banyak dari Tahingga yang lain. Ya, itu rada rada gimana gitu. Makanya yang saya bilang tadi, Tahingga itu bukan sesuatu yang bukan bilangan gitu, karena ya kayak gitu. Uh, Oke, lanjutkan ya. Nah, yang ini integral yang melibatkan Tahingga sebagai batasnya. Nah, berikutnya adalah integral yang batasnya itu bukan Tahingga, batasnya berhingga, tapi nilai fungsinya itu tidak terdefinisi di situ. Ya, ini uh, integral, integran Tahingga. Ya. Nah, ini ada 3 yang perlu di prinsipnya sama, tapi ya sama dengan yang di atas itu ya. Pas kita ngomongin tak wajar, tak wajarnya diganti ke limit kita. Ya, sama praktisnya kayak gitu ya. Cara menghitung secara matematik yang benarnya gitu. Yang kedua, dan yang terakhir, oh yang sebelahnya nggak dibahas terlalu ini. Oke, yang dari kanannya nggak disebut secara eksplisit. Oke, ya sudah. Oke, nah misalnya kita punya fungsi yang seperti ini. Jadi f-nya continue dari A sampai B, A-nya masuk gitu, B-nya enggak. Dan limit X menuju B dari kiri itu tahingga. Ya, bisa tahingga, bisa minus tahingga. Makanya ada mutlak. Terus kalau kita mau menghitung integral A sampai B fx dx, karena di B-nya itu limitnya menuju tahingga, jadi kita hitungnya pakai limit gitu ya. Limitnya dari kiri karena ya limit X menuju B dari kirinya tahingga. Gampangnya sih gitu. Kalau yang dari kanan dualnya jadi f nya itu sekali aja. Jadi misalkan f-nya continue di a b gitu ya. Dan limit a menuju limit x menuju a dari kanan x itu tahingga.
integral A sampai B fx dx ini jadi limit T menuju A dari kanan T sampai B fx dx gitu ya. Seperti itu. Yang ini itu kalau dia melewati titik yang limitnya itu tak hingga. Kalau yang ini kan yang pertama ini si B-nya limit yang tak hingga itu ada di ujung gitu. Yang ini juga sama ya. Si A-nya yang limitnya tak hingga itu ada di ujung juga. Nah, kalau yang di sini itu di tengah-tengah gitu. Dan di tengah-tengah juga ngaruh jadi. Ya. Oke, seperti itu. Contoh, contoh langsung deh. Nah, yang sorry, ke atas lagi. Yang ini itu kan kelihatan ya dia tak wajar gitu dari minta hingga sampai tak hingga. Oh, oke. Dari minta hingga sampai tak hingga atau dari 0 sampai tak hingga atau dari minta hingga sampai 2 gitu misalnya. Udah jelas. Ya limitnya tak hingga bukan limit. Batasnya melibatkan tak hingga pasti dia tak wajar. Yang ini kadang nggak kelihatan gitu. Ya kalau dia tuh tak wajar. Ya contohnya misalnya 0 sampai 2 X per akar 4 min X kuadrat gitu. Ya, ini ini 2, ini 0. Jadi kayaknya baik-baik saja gitu. Tapi kalau kita coba substitusi gitu ya, si nolnya ke sini oke, tapi 2 ke sini kan nggak oke gitu ya. Ada pembagian dengan 0, jadi ini tak wajar gitu. Karena kalau 2 disubstitusi ke sini nggak bisa. Gitu. Ada pembagian dengan 0. Makanya di tempat dia tak wajar, kita ganti. Jadi limit T menuju 2, mendekati 2-nya dari kiri ya, karena dari 0 ke 2 kan. Ini 0, ini 2, mendekati 2-nya dari kiri. Terus 0 sampai T. Gitu. Ya. Dan ini bisa menggunakan teknik pengintegralan yang di atas atau yang pakai tabel itu, tabel integral. Ini tuh langsung jadi sin inverse X per 2. Dari 0 sampai T. Ya. Dan T menuju 2 dari kiri. Sin inverse T per 2 min 0 ya. Sin inverse 0, 0. Dan ini kan sin inverse 1. Sudut yang sinusnya 1 itu pi per 2. Gitu. Jadi dia konvergen ke pi per 2. Ya, ada pertanyaan? Jadi mulai dari sekarang kalau ketemu integral tentu harus dicek ya apakah dia tak wajar atau enggak. Lagi kalau misalnya lupa gitu, ada limitnya, lupa ada limitnya tapi ternyata ingat sin inverse apa kita bisa integralkan ini terus dimasukin sin inverse 2-nya gitu kan kayaknya nggak ada masalah gitu. Ya emang nggak ada masalah. Pasti dapatnya segini gitu pi per 2. Walaupun nggak menggunakan limit tapi ya yang benar secara matematik itu yang penting gitu. Ya, yang konsepnya benar gitu. Dicoba deh 0 sampai 0 sampai 16. 0 sampai 1 aja. Yang sederhana. Ini silahkan. Dan satu lagi. Enggak deh, nanti aja.
uh, ya, T menuju 0 dari kanan, karena mendekati nolnya dari kanan. Bahkan lupa tadi ada beberapa pertanyaan yang sebelahnya itu mungkin nggak tahu, kalau nanya di Teams nggak kedengeran di Zoom atau sebaliknya. Harusnya saya ulang, tapi ya udahlah. Tak. Ini terus menuju 0, itu semuanya positif, limit T menuju 0 kanan. Jadi len 1 itu kan 0, ini minus len T. Terus ya, saat T-nya menuju 0 dari kanan, len T kan menuju minus tangga. Ini ya, jadinya tangga gitu ya. Oke, jadi dia divergent. Nah, yang akan saya sampaikan di sini integralnya cukup penting. Kayaknya kelewat deh. Yang satunya lagi, sorry. Kelewat ya. Oh, enggak deh. Oh, oke nanti. Sip. Tidak. Oh, kelewat nih. Ya udah PR aja. Nggak bisa, nggak boleh PR. Ya terusin dulu deh. Karena materinya udah habis ini. Nanti kita balik lagi ke atas. Oke. 0 sampai 1 seper X pangkat P. Dx itu. P-nya berapapun. Ya, secara umum gitu. Yang di atas kan seper X. X-nya X pangkat 1 gitu. Jadi P-nya 1. Ini seper X pangkat. Oke. Nah, gini gimana? Ya, tak wajarnya kan di 0. Mau P-nya berapapun, tak wajarnya di 0 gitu. Jadi kita bisa limit P menuju 0 kanan sampai 1 seper X pangkat P dx gitu. Ya. Dan ini akan menjadi T menuju 0 kanan, kita integralkan, itu akan menjadi X pangkat min P, jadi seper min P plus 1, X pangkat min P plus 1. Ya. P sampai 1. Asalkan P-nya tidak sama dengan 1. Gitu. Kalau P-nya 1, udah kita kerjain di sini. Ya. Jadi kalau P-nya 1, udah dapat. Dia akan jadi logaritma dan seterusnya. Dan ini T menuju 0 kanan, dimasukin 1 jadi seper min P plus 1 dikurangi seper min P plus 1 T pangkat min P plus 1. Gitu ya. Oke. Nah, yang ini itu ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama, uh, kalau P-nya itu kurang dari 1, kalau P-nya kurang dari 1, ya, mungkin ditulisnya biar lebih kelihatan. Enggak tahu juga. Balik deh. Jadi P-1. Kalau P-nya itu kurang dari 1, nilai P-1 itu kan akan jadi negatif ya. Negatif. Kalau P-nya kurang dari 1, iya negatif.
Kalau P-nya kurang dari 1 dia negatif. Oke. Saat T menuju 0 dari kanan, yang ini kan akan menuju kok kebalik. 1 min P, sorry. Kalau P-nya kurang dari 1, yang ini berarti akan jadi negatif. Bingung. 1 min P. Oke, kalau lebih dari 1 gimana? Kalau lebih dari 1, ini iya ya. Nah, lebih gampang lihat ini. Padahal sama aja. Oke, kalau P-nya kurang dari 1, ini akan jadi positif. Ya, 1 dikurangi bilangan yang lebih kecil dari 1 kan jadi positif. Ya, mau P-nya negatif, ini kan jadi 1 minus bilangan negatif jadi positif gitu ya. Jadi, saat T-nya menuju 0, yang ini kan jadi 0. Ya, ini jadi 0, jadi sisanya tinggal 1 min P. Oke, tapi kalau P-nya lebih dari 1, yang ini akan jadi negatif, berarti T pangkat bilangan negatif jadi seperti gitu ya, seperti pangkat sesuatu. Seperti pangkat sesuatu, T-nya menuju 0 dari kanan, ini akan menjadi tahingga. Ya, minus, jadi bentar, 1 min P-nya itu tadi apa? Negatif, jadi plus. Tahingga, gitu ya. Jadi kalau P-nya kurang dari 1, integral 0 sampai 1, itu jadi 1/1 min P, dan kalau P-nya lebih dari 1, akan jadi tahingga. Gitu. Ada pertanyaan? Salah. Ini saya perlu nyampein yang dari 0 sampai tahingganya, cuma lupa. Nah, sebentar ya. Dari 1 sampai tahingganya. Jadi balik lagi ke atas. Untuk ini ada contoh lagi gitu. Tapi dari 1 sampai tahingga, mumpung masih ngomongin ini, X pangkat P, dx. Ya, ini sama. Yang seper X-nya udah belum? Belum ya. Ya, yang seper X-nya cari sendiri ya. Integral seper X-nya. Nah, dan ini jadi limit T menuju tahingga sama seper 1 min P, semangat 1 min P, 1 sampai T, tapi sekarang ini jadi X pangkat 1 min P, X pangkat T pangkat 1 min P per 1 min P dikurangi 1/1 min P. Ya. Saat T menuju tahingga, ya ini ada dua kemungkinan juga. Kalau P-nya lebih dari 1 dan P-nya kurang dari 1. Kalau P-nya lebih dari 1, yang ini negatif ya. 1 min P-nya negatif. Jadi T pangkat negatif jadi seperti pangkat positif seperti pangkat sesuatu, T-nya menuju tahingga ini jadi 0, jadi 1/1 min P, dan yang ini akan menjadi tahingga kita. Kebalikan dari yang ini gitu ya, dari yang kita punya di sini. Oke, yang sama dengan satunya silahkan cek sendiri. Jadi integral 1 sampai tahingga seper X dx. Harusnya dapatnya tahingga sih, kalau nggak salah sih. Gitu. Oke, dan ini silahkan dicoba dulu.
min 2 sampai 1 x pada tx, terus satu lagi nol sampai 3, silahkan. Kalau ada pertanyaan, tanya aja.
Oke, ya ini lebih hati-hati lagi ya. Kalau yang di atas, kalau yang tahingga jelas kelihatan gitu ya. Yang tahingga jelas kelihatan. Kalau dia hmm, tak wajar, yang ini udah mulai kabur gitu ya. Dia tak wajarnya nggak terlalu terlihat jelas. Tapi setidaknya kita bisa coba masukin batasnya gitu ya. Oh batasnya ada masalah di batasnya. Yang ini juga ada masalah di batasnya. Yang ini juga ada masalah di batasnya. Yang ini lebih kabur lagi gitu. Tahingganya nggak ada, batas pun kalau dimasukin tidak masalah gitu. Yang masalah adalah si min 2 sampai 1 ini melewati 0 dan 0 itu tak wajar gitu. Ya. Jadi kalau ketemu yang kayak gini, kasusnya mirip dengan yang dari min tahingga sampai tahingga dipecah gitu kan. Dipecah jadi dua, yang ini dipecahnya itu di tempat dia tak wajar. Ya. Karena dia tidak terdefinisi di 0, jadi kita harus menghitung min 2 sampai 0 dan 0 sampai 1. Terus aturannya sama juga dengan yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau salah satunya, kalau dua-duanya konvergen, tinggal dijumlahkan. Kalau salah satunya ada yang divergen, ya kita harus kita bisa simpulkan dia divergen. Ya, dia tak wajar di 0, jadi dipecah di 0, akan dihitung. Dan 0 sampai 1 super X pada X. Ya. Nah yang ini kan udah bisa disimpulin sebenarnya. Ini kan 0 sampai 1 super X pada TX. Dari sini, ini kan P-nya 2 ya. Jadi harusnya dapatnya tahingga. Karena yang ini tahingga, dia divergen. Keseluruhan divergen. Kita nggak perlu ngitung yang di sini. Gitu. Ya, yang ini mirip. Dia tak wajarnya itu di 1. 0 sampai 3 melewati 1. Dan ini kan tidak terdefinisi di 1. Gitu. Ada pertanyaan? Ini saya tulis dulu ya. Ini langsung aja. Ini salah. Kita injak dari atas. Ya, nggak boleh kayak gitu sih. Harusnya lebih lengkap gitu. Ini gimana? Ya, ya mirip sih. Akan dihitung terlebih dahulu 0 sampai 1 dan 1 sampai 3. Kenapa dipecah di 1? Ingat karena dia tak wajarnya di 1. Ya, ini kita hitung masing-masing. Limit T menuju 1 dari kiri ya. 0 ke 1. 0 sampai T. Terus yang satunya 1 sampai 3. T menuju 1 dari kanan. T sampai 3. Ya, oke. Silahkan diteruskan. Ini jawabannya harusnya konvergensi. Dapat dua-duanya nilainya. Ada pertanyaan mengenai integral tak wajar?
Oke, ya sudah. Kalau misalnya enggak, ya itu materi integrata wajar gitu. Jadi bab 8 udah beres juga ya. Besok kita bahas tutorial bab 7 udah saya share di Discord. Jadi silahkan dicoba-coba gitu ya. Saya mungkin akan membahas 2 atau 3 soal terlebih dahulu, terus habis itu bebas. Biasanya tutorial kayak gitu sih bareng saya. Oke, sampai ketemu besok. Ya. Terima kasih, Pak.